Indonesia sudah tegas, apalagi Indonesia kan ada KPK, jadi sudah ada perlakuan ekstraordinari lah terhadap korupsi itu. Ya memang dalam pelaksanaannya mungkin masih ada kekurangan satu dan lain hal, tetapi secara umum saya kira sudah baik untuk hukum Indonesia ya, perangkat hukum itu. Strategi apa yang harus diambil lembaga peradilan agar pelaku korupsi terjerat? Yang pertama, lembaga-lembaga peradilan dan penegak hukum ya pada umumnya itu harus betul-betul membersihkan dirinya sendiri dulu, melaksanakan proses untuk pemberantasan korupsi itu dengan tidak melakukan korupsi. Jadi ibarat kalau mereka satunya harus bersih dulu, baru bisa bersihkan lantainya. Tapi kalau satunya kotor ya membersihkan lantainya berarti tetap kotor. Ya. Jadi strateginya itu tegakkan hukum setegak-tegaknya dengan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Korupsi kan banyak, dan di sini contohnya itu korupsi waktu. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terhadap kasus korupsi waktu yang sering dilakukan oleh guru maupun pemerintah? Nah ini pengertian dalam korupsi dalam arti yang luas ya. Tadi pertanyaan 1 dan 2 itu korupsi dalam artian yang lebih spesifik tentang khusus tentang penggunaan uang publik. Kalau sekarang ya dalam arti luas lebih pada moral. Pertama, orang yang menghargai waktu adalah orang yang berkualitas. Orang yang disiplin biasanya adalah orang yang berkualitas, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Korupsi waktu terjadi itu kalau pada orang-orang yang memang kita bilang ya sudah biasa terlambat dan orang-orang pemalas. Nah itu mereka biasanya mengkorupsi waktu, dan itu soal karakter, dan karakter orang itu kan beda-beda. Sehingga kamu lihat saja orang yang bisa korupsi waktu tidak tepat waktu, biasanya mereka yang susah untuk betul-betul sukses. Sebenarnya waktu itu berkaitan dengan penghormatan kita kepada orang lain. Misalnya saya terlambat masuk mengajar, itu bukan soal waktunya saja saya korupsi, tapi menunjukkan bahwa saya tidak menghargai murid-murid saya. Atau demikian juga murid-murid saya terlambat, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai saya. Sehingga soal waktu, menghormati waktu itu sebenarnya menunjukkan seberapa kualitas dirimu menghargai orang. Ketika engkau menghargai orang lain dengan baik, dengan dengan sepenuh hati, dalam hal yang paling sederhana seperti waktu, tepat waktu, kamu pun akan menghargai. Itu kan hukum tabur tunai, apa yang kau tabur akan. Jadi saya pernah dengar satu cerita dari seorang yang sangat bijaksana kepada saya. Paling tidak apa-apa. Jadi begini, ada satu orang dia mau pindah ke kampung sebelah. Terus dia mau pindah ke kampung sebelah, dia bertanya pada seseorang, dia curhat. Dia bilang, saya dengar kampung sebelah itu adalah kampung yang penuh dengan orang-orang yang tidak bersahabat, orang-orang jahat. Sehingga ketika saya mau pindah ke kampung itu, saya merasa takut. Terus orang yang di sana itu bilang, kamu dapat apa di kampung itu? Kalau kamu dapat kebaikan atau kedamaian, datanglah sebagai orang pembawa damai. Tapi kalau kamu mendapat kejahatan, datanglah sebagai orang yang troublemaker.
membawa kejahatan besar. Kenapa? Ketika kau ke sana, baik atau buruknya orang di kampung itu tergantung dari apa yang kau lakukan kepada mereka. Jadi kalau kau ke sana kau buat baik, maka kau akan mendapat yang baik. Tapi kalau kau ke sana kau buat jahat, maka kau akan mendapat yang jahat. Sehingga dalam hal korupsi waktu tadi, ketika kau menghargai orang lain dengan tulus hati, dengan hal yang paling sederhana menghargai waktunya, dia akan menghargai. Itu prinsip. Oke. Menurut Bapak bagaimana dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa? Belajar itu kan ada banyak faktor, jadi soal kognitif, ya, ada afektif, ada kognitif, ya, semua aspek. Yang paling penting untuk siswa dan mahasiswa adalah tidak hanya soal isi kepalanya, tapi karakter. Dan karakter yang paling mudah diukur dan paling mudah dilihat adalah sebagaimana orang itu mengendalikan waktu. Itu kita bisa tahu. Kalau orang ini keteteran mengendalikan waktu, ketika dikasih tugas, dia akan susah. Dikasih kepercayaan, dia akan susah. Karena waktunya tidak bisa dikendalikan. Kalau orang betul-betul bisa mengendalikan waktu, bisa. Sehingga dalam proses belajar kita tunjukkan itu, karakter itu, sehingga menjadi teladan bagi murid-murid kita kalau kita bisa menjadi. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah agar guru dan murid tidak lagi korupsi waktu? Yang pertama, kalau saya lihat sebenarnya pengamatan saya, walaupun tidak membuat penelitian yang detail, tapi menurut saya salah satu institusi yang paling tepat waktu itu sekolah. Salah satu institusi yang paling tepat waktu itu sekolah. Tapi setelah orang selesai sekolah, orang tidak tepat waktu kebanyakan. Kalau mau rapat dia bisa molor, bisa macam-macam. Karena mungkin saja karena karakter orang atau juga karena memang orang itu punya tugas yang banyak, sehingga dia untuk membagi waktu susah. Sehingga kalau misalnya di sekolah saya kira sudah diterapkan dengan baik. Paling hal sederhana saja. Kalau memang orangnya terlambat, ya pintu gerbangnya ditutup. Sekolah-sekolah yang hebat biasanya begitu. Mereka sangat menghargai waktu. Jadi kalau siswanya terlambat, tutup pintu. Kami dosen juga kalau 15 menit siswanya tidak masuk dan terlambat 15 menit tidak diabsen. Dulu saya sering juga buat kuis di saat awal kuliah supaya mahasiswa yang tidak mengikuti tidak tepat waktu dia tidak dapat nilai dari kuis. Itu semua dilakukan hanya untuk supaya orang punya karakter disiplin. Apakah upaya yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif? Efektif kalau misalnya pintu gerbang ditutup, efektif. Kalau buat kuis di awal sekolah atau kuliah, karena orang takut. Tapi kalau memang untuk orang-orang yang bebal memang susah. Tapi tidak apa-apa. Menurut saya sangat efektif kalau misalnya pintu gerbang ditutup. Itu ya kita buat teknik yang konkret, praktis, dan langsung memberikan punishment kepada orang, tapi tidak dalam bentuk yang macam kekerasan. Ini kan tidak. Ini kan orang datang, kalau dia tidak dapat nilai, fair saja. Nanti kita lihat di akhir semester poinnya, memang saya dapat nilai rendah karena memang saya terlambat. Begini prinsipnya, kita harus menghargai orang yang menghargai waktu daripada kita mengorbankan orang yang menghargai waktu untuk orang yang tidak menghargai waktu. Misalnya, kalau kita datang mulai pertemuan jam 7, ada orang yang sangat menghargai waktu, jam 7 dia sudah datang. Tapi kita tunggu sampai setengah 8, tunggu lagi orang lain. Berarti apa? Kita memberikan reward kepada orang yang terlambat dan kita memberikan punishment kepada orang yang terlambat. Jadi saya, apapun yang terjadi, satu orang sudah ada, saya mulai. Kenapa? Saya harus wajib memberikan penghargaan kepada mereka yang menghargai saya. Tapi kalau misalnya orang itu
datang terlambat ya sudah terserah. Dia tidak ikut dari awal ya sudah dia mengalami kesulitan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Waktu sudah selesai. Oke, baik, terima kasih ya, semoga sukses. Untuk calon-calon guru harus tepat waktu. Nah, kalau kau tidak tepat waktu,